Aksi penjamretan kembali terjadi di ibu kota. Kali ini korbannya adalah anak kecil yang sedang dimintai tolong kawanan remaja untuk berfoto menggunakan handphone. Kini pemilik handphone telah melapor ke kepolisian sektor Ciracas atas kejadian ini. Warga Banyumas, Jawa Tengah ini dihukum push-up lantaran tidak menggunakan masker saat berkendara. Selain push-up, sejumlah pengendara lainnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan juga diberi hukuman. KTP pelanggar akan ditahan untuk selanjutnya disidang atas perkara pidana ringan pelanggaran Perda Kabupaten Banyumas. Mau kemana? Kamu nggak pakai masker? Mau ke Kebumen, Pak. Oh, men. Dari Iya. mana? Dari Aji Barang. Dari Aji Barang. Terus nggak pakai masker apa emang nggak punya masker? Rusak, Pak, kemarin. Terus Iya. tadi disuruh ngapain? Push up. Suruh usap. Setelah itu, Surat pernyataan, Pak. oh gitu. Terus ini nggak pakai masker suruh ngapain lagi? Suruh beli. Suruh beli. Sekarang mau beli jadinya? Padahal biasanya disediakan, Pak. Oh gitu. Jadi Iya. sekarang mau beli dulu. Suruh Iya, beli Pak. dulu ya. Iya, Pak. Ulah pencuri besi bangunan dari truk ini sempat viral di media sosial. Kejadian ini berlangsung Oktober 2019 silam di kawasan Belawan, Medan. Kini setelah hampir 9 bulan, kawanan pencuri besi bangunan ini akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Polisi menyita barang bukti sejumlah besi bangunan dan balok kayu yang digunakan untuk melukai korban. Ada 4 kasus bajing loncat Itu untuk penangkapannya mereka beraksi di mana aja, Pak? di wilayah Polres Pelabuhan Belawan, ya, di persimpangan, di tempat-tempat rawan yang selama ini sudah kita jaga. Mereka pindah di tempat lain, namun tetap kita pantau, tetap kita tangkap. Pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Penusuk mantan Menko Polhukam Wiranto divonis 12 tahun penjara. Menolak tambang liar, unjuk rasa mahasiswa di halaman kantor Bupati Pamekasan, Jawa Timur ricuh. Jenazah pasien COVID-19 di Surabaya tertukar saat hendak dimakamkan. Halo, selamat sore pemirsa, telah Anda saksikan berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Kami akan menghadirkan informasi lain, diantaranya seorang perawat di Surabaya, Jawa Timur yang tengah hamil 8 bulan meninggal dunia akibat COVID-19. Meninggalnya perawat ini mendapatkan penghormatan dari rekan seprofesi di Rumah Sakit Angkatan Laut. Saya Abraham Silaban. Dan saya Anissa Dasuki, Anda menyaksikan iNews sore selengkapnya. Aksi unjuk rasa di Pamekasan, Jawa Timur ricuh. Pengunjuk rasa sempat marah saat dibubarkan polisi. Mereka pun sempat memaksa untuk memasuki kantor Bupati Pamekasan. Ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pamekasan berunjuk rasa menolak penambangan liar di kantor Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Kamis siang. Aksi unjuk rasa sempat memanas saat dibubarkan polisi. Saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi sempat terjadi. Akibat kejadian ini sejumlah pengunjuk rasa terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan mediasi untuk dilaksanakan kegiatan pada hari ini karena masih mengingat situasi saat sekarang COVID.
sehingga kita kasih waktu dia menyampaikan aspirasi 5 menit untuk sebisa mungkin kita untuk lakukan pembubaran untuk mengantisipasi penyebaran. Para orang tua siswa mengantre di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bukit Tinggi Sumatera Barat mengurus penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sejumlah orang tua mengabaikan protokol kesehatan dengan berdesak-desakan. Para orang tua di Bukit Tinggi, Sumatera Barat memadati kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Mereka mengurus legalisasi dokumen untuk keperluan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Namun masih ada sejumlah orang, orang tua siswa yang tidak menggunakan masker dan mengabaikan jaga jarak fisik. PPDB untuk calon siswa SMA dan SMK di Bukit Tinggi sudah dimulai sejak Selasa lalu. Penerimaan siswa diutamakan melihat wilayah tempat tinggal siswa, bukanlah nilai. Masih banyak yang belum daftar nih, entah enggak tahu dia ini entah kemana. Ini enggak tahu apanya, Pak? Kurang dapat sosialisasi dia mungkin orang tua ini. Meski menuai kritik sejumlah orang tua siswa maksud kami, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap melanjutkan seleksi usia dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Seleksi usia dinilai lebih mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat. Harapan bisa menyekolahkan anak di sekolah negeri kandas, membuat sejumlah orang tua tak mampu menahan tangis. Salah satunya Ratu Yunita yang menyesalkan aturan penerimaan peserta didik baru di ibu kota. Sebab PPDB di Jakarta memprioritaskan seleksi usia. Usai rapat dengan DPRD, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut seleksi usia lebih netral ketimbang nilai dan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Menurutnya, aturan PPDB di Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena daya tampung kami terbatas, tadi Anda sudah dengar, untuk dari sekolah kami itu untuk SD, SMP, dan SMA semakin sedikit, maka daya tampungnya. Nah, kalau semuanya ingin seleksi di negeri, pasti apapun seleksinya ada yang tertinggal. Jadi kalau seleksi dengan menggunakan usia, yang tertinggal adalah yang muda. Kalau seleksi dengan menggunakan nilai, yang tertinggal adalah yang nilainya kecil. Nah, ketika yang tertinggal adalah usia, kami memakai usia ini karena memang usia ini variabel yang netral, yang tidak bisa diintervensi dengan apapun. Kalau misalkan nilai, berarti siapa yang di-treat baik, siapa yang dilakukan proses itu baik, mereka lah yang akan leading. Kalau ketika bicara jarak, bisa didekatkan. Sebelumnya, PPDB di ibu kota menuai kritik dari sejumlah orang tua karena sekolah-sekolah negeri dinilai lebih mengutamakan calon siswa yang lebih tua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan santri asal Kepulauan Kangean, Sumeneb menyewa perahu motor saat kembali ke pesantren di Situbondo, Jawa Timur. Sebelum berangkat, para santri menjalani rapid test untuk pencegahan penyebaran corona. Kapal motor penumpang Dharma Bahari Sumekar 1 bersandar di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. KM Dharma Bahari Sumekar 1 mengangkut penumpang sebanyak 300 orang dari Kepulauan Kangean, Sumeneb, Madura. Penumpang adalah para santriwan dan santriwati yang kembali ke pondok pesantren. 200 santri kembali ke pondok pesantren Wali Songo dan 48 santriwati ke pondok pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo. Terkendala transportasi membuat mereka menyewa KM Dharma Bahari Sumekar 1 yang berlayar selama 10 jam dari Pulau Kangean. Kembali ke pondok. Pondok pesantren apa? Salafiyah Sukorejo. Emang kapan rencana kembali aktif lagi, Mas? Soalnya dari tanggal 16 kemarin sudah wajib ke pondok, cuma dari Kangean karena ada kendala. Pihak pemerintah Situbondo, Jawa Timur tidak melakukan tes kesehatan kepada para santri karena sebelum berangkat para santri terlebih dahulu menjalani rapid test. Dari pelabuhan asal mereka sudah dinyatakan sehat semua, sudah dicek kesehatan semua, jadi di sini tinggal mengamankan kedatangan mereka saja.
Aktivitas belajar kembali normal di sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mulai sejak tanggal 16 Juni 2020. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang perawat di Surabaya, Jawa Timur yang hamil 8 bulan meninggal dunia akibat COVID-19. Meninggalnya perawat ini mendapat penghormatan dari rekan seprofesi di Rumah Sakit Angkatan Laut. Vivitra Walada, perawat yang bertugas di instalasi care unit ICU Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya ini meninggal akibat terinfeksi COVID-19 setelah sempat dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut RSAL Surabaya selama 8 hari. Tim dokter RSAL Surabaya mengoperasi perawat yang tengah hamil 8 bulan itu sebagai langkah menyelamatkan bayi yang dikandungnya. Walau tim dokter berhasil menyelamatkan bayi, namun bayi tersebut terdiagnosa positif COVID-19. Tepatnya 3 hari sebelum meninggal, beliau dilakukan seksio sesaria karena beliau ini sedang hamil, sehingga anaknya dilahirkan dan kondisi anaknya juga positif COVID dan sekarang masih dirawat di ruang neonatal intensive care unit di Rumah Sakit Angkatan Laut. Sebelum dimakamkan, tim dokter dan rekan seprofesinya memberikan penghormatan terakhir saat jenazah dimasukkan ke ambulans. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sejak wabah corona melanda Indonesia, banyak tenaga medis baik perawat maupun dokter yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Seorang dokter di Sampang, Jawa Timur meninggal dunia karena terinfeksi corona. Dr. Denny Dwi Yuniarto bertugas di Puskesmas Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dr. Denny berpulang menyusul kedua orang tuanya yang juga petugas medis yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Sementara itu, pihak RSUD Dr. Sutomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Dr. Miftah Fauzi Sarengat yang meninggal dunia terpapar COVID-19 pertengahan Juni kemarin. Almarhum yang tengah menjalani program profesi dokter spesialis penyakit dalam ini biasa bertugas di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sutomo. Selain terpapar virus corona, Dr. Miftah diketahui juga memiliki penyakit penyerta, yakni obesitas. Seorang perawat di Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi, Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia diduga akibat COVID-19. Suhartatik meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Husada Utama karena mengalami diare dan demam. Salam penghormatan terakhir dari tenaga medis mengiringi saat jenazah dibawa mobil ambulans menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Meninggalnya salah satu perawat yang sudah bekerja selama 11 tahun di Rumah Sakit Dr. Suwandi ini menambah daftar panjang tenaga medis yang meninggal dunia di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman korban COVID-19 di Bojonegoro, Jawa Timur jadi tontonan warga. Mereka nekat menyaksikan proses pemakaman sesuai protokol kesehatan karena penasaran. Puluhan warga memadati lokasi pemakaman umum di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Warga berdatangan untuk melihat proses pemakaman jenazah COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Walau dari jarak yang cukup jauh, warga penasaran ingin melihat proses pemakaman sesuai protokol kesehatan dengan baju APD lengkap. Nggak bisa. Kan yang memakamkan khusus dari dari rumah sakit sama dibantu warga ya dipakai pakaian APD. Itu sakitnya sudah berapa lama Pak ya? Sudah lama Pak nyainya tuh. Tapi ya kadang kambuh kadang enggak. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Bojonegoro terus melonjak dengan pasien positif mencapai 113 kasus. 13 diantaranya meninggal dunia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Pemirsa, jenazah pasien COVID-19 di Surabaya tertukar saat hendak dimakamkan. Pihak rumah sakit mengakui ada kelalaian dan meminta maaf kepada keluarga korban. Video berdurasi 1,5 menit yang viral di media sosial ini berlokasi di pemakaman Padegesangan, Surabaya, Jawa Timur. Tim medis ber-APD lengkap memasukkan jenazah ke liang kubur, namun jenazah kembali diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Ternyata jenazah yang akan dimakamkan tertukar dengan jenazah lain. Pihak Rumah Sakit Islam Surabaya di Jalan Ahmad Yani mengakui adanya kesalahan petugas. Menurut mereka, jenazah berjenis kelamin perempuan yang tinggal di kawasan Wonocolo tertukar dengan jenazah pasien pria. Kedua pasien dirawat dengan keluhan yang sama, yakni penyakit jantung dan meninggal setelah dirawat selama sepekan. Keduanya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana jenazah bisa tertukar? Kami sudah bersama Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya, Dr. Samsul Arifin. Selamat sore, Dr. Samsul Arifin. Selamat sore, Dr. Samsul. Dr. Samsul bisa mendengar kami? Dr. Samsul? Dokter? Ya, kita akan coba untuk mengontak Dr. Samsul ya untuk mengonfirmasi sebetulnya mengapa peristiwa seperti ini bisa terjadi. Dan kita coba sapa kembali Dr. Samsul Arifin. Assalamualaikum, selamat sore, dokter. Baik, pemirsa, rupanya sambungan kami terputus. Kami mencoba untuk kembali menghubungi Dr. Samsul Arifin untuk bertanya sebenarnya apa yang menyebabkan kedua jenazah ini tertukar. Padahal seperti kita ketahui bahwa jenazah ini memiliki jenis kelamin yang berbeda meskipun menderita penyakit yang sama. Ya. Dr. Samsul? Dr. Samsul? Oke. Baik, bisa mendengar kami Dr. Samsul? Halo. Baik, Dr. Samsul sudah bisa mendengar kami? Ya, nampaknya ada gangguan teknis, ada gangguan komunikasi kami dengan Dr. Samsul Arifin. Kita akan coba kembali perbaiki jalur komunikasi kami. Tapi yang jelas kita akan membahas mengenai tertukarnya jenazah yang dimakamkan dengan protokol ketetapan COVID-19 ya. Ya, selain itu kami juga akan membahas terkait inovasi pemeriksaan COVID-19 yang kini hadir dalam negeri. Benarkah ini lebih akurat dibandingkan rapid test? Lengkapnya di sore.